Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat jumpa kembali pemirsa, sahabat-sahabat, abah, abah Otit. Pada saat ini izinkan saya menyampaikan sesuatu, ya, sehubungan dengan abah mencoba hadir di media ini, khususnya YouTube barangkali. Barangkali satu hal pertimbangannya saat ini abah dalam usia yang sudah cukup menjelang maghrib lah, ya, menjelang maghrib, artinya tidak akan secara umum tidak akan lama lagi untuk bisa hadir di dunia ini barangkali itu karena memang hukum alam, mau apa lagi yang kita bisa hadapi kan seperti itu. Nah, menyikapi hal tersebut barangkali ada beberapa hal yang barangkali abah coba sikapi, coba renungkan, coba tafakuri apa yang bisa abah lakukan di usia senja menjelang maghrib seperti ini kan gitu. Satu hal barangkali yang dicoba dengan usia yang kalau barangkali abah mencoba untuk memproduktifkan diri, mencoba berkompetisi dengan orang-orang yang masih dalam usia yang masih produktif, barangkali abah sudah tidak relevan lagi. Nah, abah mencoba dalam usia yang seperti ini, mencoba ya dalam kerangka beribadah itu mencoba abah terjemahkan dalam bentuk lain barangkali sesuai dengan kondisi yang ada yang abah miliki saat ini, dengan kondisi fisik yang ada dan sebagainya gitu. Nah, namun dengan usia yang seperti ini abah masih berkomitmen untuk tetap memproduktifkan diri gitu kan, sehingga masih bisa berguna, bisa berguna ya untuk orang lain terutama, ya berguna untuk diri abah sendiri, untuk keluarga abah sendiri, tapi juga bisa bermanfaat pada umum. Nah, yang coba abah lakukan adalah mencoba memberikan suatu motivasi, inspirasi kepada orang-orang. Nah, malam ini abah mencoba untuk menyampaikan satu hal barangkali, yaitu kaitannya dengan mencoba orang-orang yang memang barangkali belum terbuka pikirannya, ya, padahal kesempatan ada untuk memproduktifkan diri itu ada. Nah, hanya terhalang oleh berbagai hal barangkali. Nah, ini abah mencoba untuk berinisiatif untuk mencoba beramal, ya, bagaimana orang-orang itu bisa bangkit dengan menyiasati diri supaya dirinya ya bisa lebih produktif. Satu yang coba abah objek, ya, kalau itu dikatakan objek barangkali atau sebuah sasaran, adalah salah seorang yang memang dia seorang pekerja di sebuah perusahaan barangkali yang memang waktunya sudah ditetapkan. Ya katakanlah dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore memang sudah menjadi kewajiban yang bersangkutan ya untuk berkomitmen terhadap perusahaan itu sendiri, dengan tentunya ada imbalan-imbalan yang bisa diterima, itu namanya untuk menafkahi keluarganya barangkali seperti itu kan gitu kan. Dan di samping itu barangkali juga masih ada waktu-waktu yang memang katakanlah bahasanya lah atau lembur atau apalah artinya gitu kan, yang memang juga harus dilakukan. Nah, abah mencoba lorong-lorong waktu yang orang-orang seperti ini barangkali untuk bisa, masih adakah sih sebenarnya gitu kan kesempatan untuk ruang-ruang waktu yang bisa untuk didaya gunakan, diproduktifkan lah istilahnya gitu kan. Nah, di satu sisi abah mencoba memproduktifkan diri dalam artian sesuai seperti yang tadi sampaikan,
bahwa sesuai dengan kemampuan diri, kemampuan fisik yang ada ya, mencoba Abah untuk melakukan sesuatu pekerjaan semampunya secara fisik gitu kan. Nah, tapi juga ikut mencoba membedah bahasa itunya, membedah kebiasaan atau barangkali lebih besar lagi membedah suatu budaya masyarakat gitu, yang memang pikirannya masih tertutup dengan lorong-lorong waktu yang tersisa itu gitu. Nah, Abah ingin membuktikan apakah mungkin memang di sisa waktu yang ada hari per harinya gitu kan. Katakanlah gitu kan, ada seorang nanti yang akan coba Abah tampilkan seseorang barangkali dengan ada orang-orang lain sebenarnya gitu yang terlibat di dalam katakanlah kalau dibilang proyek-proyek boleh gitu kan, atau di sesuatu sesuatu kegiatan yang dicoba yang nanti juga barangkali hasilnya bisa memberikan inspirasi kepada orang lain gitu kan. Betulkah di lorong waktu yang ada itu, saya katakan tadi, lorong waktu di luar jam kerja tadi bisa melakukan sesuatu sebenarnya gitu kan. Contoh tadi dari jam sebelum jam 8 barangkali pagi atau pasca jam 4 sore yang kata orang itu adalah waktu istirahat, apakah benar istirahat seperti apa yang dimaksud itu gitu kan. Gitu. Ataupun olahraga seperti apa kalau itu sebuah olahraga. Nah, itu barangkali dari sisi itu dicoba Abah buat suatu eh, pembuktian atau riset atau uji coba lah barangkali gitu. Di samping itu mereka konon katanya kan ada hari libur Sabtu dan Minggu. Mereka bisa mengatakan bahwa itu hari istirahat, hari libur gitu kan, untuk berolahraga dan sebagainya. Nah, kata olahraga ini Abah coba terjemahkan. Bisakah olahraga dalam bentuk lain? Tidak sekedar olahraga itu ya tadi. Kalau olahraga dalam badminton sebagai, bisakah olahraga dalam bentuk lain? Contoh yang nanti akan dicoba Abah lakukan, contoh apakah memelihara beternak contoh atau bertani gitu kan. Masih memungkinkan juga itu sambil bertani itu adalah sebuah model olahraga. Bisakah Sabtu Minggu dijadikan olahraga ya yang di dalam usaha tani, usaha memelihara sapi contohnya seperti itu. Nah, ini nanti barangkali suatu hal yang mau coba Abah akan tampilkan atau tayangkan atau ceritakan gitu kan, suatu bentuk daripada contoh-contoh yang tadi itu gitu kan ya. Nah, yang paling berat adalah gitu kan, nah bagaimana merubah mindset mereka orang-orang tadi gitu, sehingga lorong yang katakanlah lorong yang sempit, lorong yang gelap itu mereka barangkali belum terpikirkan, bahkan mungkin terjebak dengan suatu ilusi-ilusi atau suatu gambaran-gambaran atau suatu dalam bahasa Sunda itu kabita gitu kan, kabita oleh sesuatu yang wow, katanya kalau kita bisa melakukan anu bisa menghasilkan uang begini gitu kan, miliar triliun seperti itu. Nah, ini Abah coba dan gitu kan, mudah-mudahan ada hasilnya gitu kan, merubah pikiran orang. Ini proyeknya adalah proyek yang membuka hati, membuka pikiran orang, membuka kebiasaan merubah kebiasaan orang atau habit bahasanya gitu kan. Yang tadi katakanlah disebut olahraga tuh olahraga bisa kan olahraga berkeringat juga toh gitu kan, di sisa waktu yang kalau itu dianggap suatu bentuk olahraga kan itu. Nah, sekali lagi Abah coba sampaikan, tegaskan gitu kan. Kita mencoba mensiasati suatu lorong waktu sebelum jam kerja, barangkali jam dari subuh sampai jam 8 pagi bagi seorang pekerja, dan sore harinya jam 4 sampai maghrib lah katakanlah gitu kan ya. Gitu kan. Terus di hari libur, contoh umpamanya ada yang libur hari Sabtu atau Minggu, gitu. Yang tadi saya sampaikan bisa berolahraga dan sebagainya, olahraga dalam bentuk lain, dicoba dikombine atau dalam bentuk lain. Toh berkeringat juga, itu yang ada di benak Abah, gitu. Nah, ini mudah-mudahan ya
tayangan ini bisa memberikan inspirasi gitu kan, sehingga menimbulkan motivasi, nah gitu kan, dan juga apa namanya, untuk memproduktifkan diri, dan tentunya nantinya akan menghasilkan sesuatu, ya tentunya ada jawaban, suatu nilai produktivitas, ya bisa dibentuk uang atau nilai-nilai apapun seperti itu. Nah, demikian pemirsa, barangkali tayangan pada kali ini, dengan sekali lagi Abah dengan sisa usia yang ada mencoba menerjemahkan ibadah diri Abah dalam bentuk-bentuk seperti ini juga. Mudah-mudahan tidak salah. Kalaupun salah, barangkali bisa teman-teman, ya sahabat-sahabat Abah bisa mengkoreksi. Tentunya Abah bukan makhluk yang sempurna. Untuk itu, mari kita tayangkan ya, atau mari kita simak suatu proses. Tentunya ini berkesinambungan Abah melakukan ini ya. Itu untuk teman-teman sahabat Abah yang barangkali bisa menyimak ini dan bisa mengambil pesan-pesan atau inspirasi yang berikut. Sekian, mari kita simak tayangan berikut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang rekan-rekan sahabat Wakit dan Mang Irfan. Ini Abah sekarang lagi berada di lokasi pembinaan atau peternakan Abah, ya, peternakan sapi. Ya, nih kita mencoba beberapa ekor ya sebagai uji coba saja, untuk apa namanya, dengan teman-teman supaya ada habit, ada kemauan dan kebiasaan untuk bertani. Itu yang intinya. Inilah barangkali sapi-sapi yang ada gitu kan. Nah, ini nih ada Kang Opik tuh lagi bawa rumput tuh. Nah, ya, lagi bawa rumput tuh. Ini persiapan karena menjelang besok Hari Raya Idul Fitri, mungkin untuk stok ya, diperbanyak rumputnya tuh ya. Sahabat-sahabat, ini Kang Opik ya, sahabat Abah ya, Kang Opik ini sahabat, ini yang fokus menangani sapi ya, peternakan sapi ya. Beliau ini, si Kang Opik ini sebetulnya sebuah karyawan ya dari sebuah perusahaan daerah. Tidak bisa Abah sebutkan perusahaan apa ya. Yang jelas beliau sudah bekerja di sebuah perusahaan dari pagi sampai sore hari ya gitu. Nah, ini ceritanya Kang Opik ini mencoba memanfaatkan waktu untuk untuk tidak mubadir gitu kan ya, di luar jam kerja itu. Bagaimana supaya bisa berguna dan berdaya guna gitu kan, untuk dirinya maupun untuk orang lain. Maka sisa waktu kerjanya dioptimalkan, dimanfaatkan untuk bertani, khususnya fokus di penggemukan sapi ya. Nah, ini Kang Awai ya. Kang Awai, selamat sore, siang ya. Nah, ini kebetulan yang membantu kami juga di sini untuk bersama-sama belajar bertani gitu, khususnya belajar beternak ya. Ini lagi sibuk menjelang besok hari raya, soalnya kayak gitu, untuk umat Islam yang merayakan pada besok hari gitu kan. Nah, ini untuk menyiapkan stok bibit, di mana stoknya ini Abah dengan Kang Opik ya, ini ada sengaja menanam sendiri ya, untuk persiapan ya itu, menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka kami Abah ya dengan teman-teman, terutama dengan Bang Opik ya, Kang Opik maaf ya, gitu kan ya, ini menyiapkan lahannya gitu ya, untuk stok pakan, khususnya rumput odot khususnya kami siapkan. Ini sedang dipanen gitu kan ya. Nah, ini sapi kami tuh, ini kita lihat dari belakang dulu ya. Tuh, ini sapinya ya.
Siapa namanya nih Kang Opik nih? Si Roni Si Roni sama siapa nih? sama si Rano. Rano ya tuh. Ada Roni dan Rano katanya. Maaf ganggu nih sebentar nih. Kang Opik, Ya, bagaimana nih? gimana? Terutama kesan-kesannya selama pemeliharaan barangkali atau mungkin lebih dipersingkat dulu menghadapi hari raya ini bagaimana gitu kan ya. Cerita sedikit lah barangkali bagaimana mengelola sapi ini seperti yang Abah sampaikan tadi. Kang Opik kan hanya menyisakan waktu ya di luar jam kerja barangkali menyiasati atau ada motivasi apa sampai ingin beternak seperti ini barangkali. Silakan. Pak, iya. Belah itu di tukang. Di saung di tukang. Oh, saung. Nah. Ya nu belah dia. Jadi gini, Bah, ini teh sebetulnya mah berawal dari coba-coba, Ya, coba-coba, coba-coba. Terus? coba-coba. Eh, idenya sih sebetulnya sudah lama pingin gitu. Cuman kesempatannya baru 2-3 tahun ke belakang ini mungkin. Nah, sebetulnya ini alhamdulillah sapi yang ketiga. Yang ketiga ini ya? Yang ketiga ini. Nah, sebetulnya kalau ditanya tujuan awalnya, Ya. seperti yang tadi Abah bilang, gitu, memanfaatkan waktu yang terbuang gitu, Bah, ya. Jadi gini, Bah, sebelum saya pelihara sapi ini kan tadinya kalau hari Sabtu, Minggu itu kan saya teh bengong, nggak punya kegiatan gitu. Ya mungkin terinspirasi dari rekan-rekan saya yang sudah lebih dulu gitu, ya ada terinspirasi ya, itulah manfaatnya ya, gitu. Ya bersilaturahmi ya tidak ada salahnya gitu. Saya coba dan alhamdulillah sepanjang saya memelihara menggemukkan sapi ini tidak ada kendala yang cukup berarti lah, dalam arti lancar-lancar aja gitu. Nah, seperti yang tadi Abah bilang, kenapa saya tanam rumput gitu kan. Jadi kalau mengandalkan rumput ini contohnya ya. Ya itu. Kalau saya nyabit sendiri di luar, mau waktunya kapan gitu kan. Saya kerja juga gitu. Enggak total di sapi gitu. Makanya saya nanam gitu. Terbukti bahwa ini bermanfaat ya. Manfaat sekali, Bah. Alhamdulillah. Ya, dengan membuat stok tanaman sendiri ya gitu ya. Alhamdulillah, ini sangat membantu sekali, Bah. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya tidak tanam. Iya. Waduh, repotnya bagaimana. Iya. Sedangkan kalau saya kan pagi itu kan kalau jam normal itu. Nah, itu yang saya maksudkan ya, Abah maksudkan dengan sisa waktu ya Akang Opik gitu ya, gitu kayak yang sempit. Bagaimana menyiasati keadaan supaya bisa digunakan waktu sebaik-baiknya ya, bisa menghasilkan yang lebih baik. Ternyata salah satu jurus jurus mautnya itu salah satunya membuat tanaman stok sendiri gitu ya. Dan terbukti terutama nih menghadapi hari raya ini mungkin beberapa hari ya. Bisa kebayang mencari orang untuk ngambil rumput susah barangkali gitu kan. Nah, betul ada stok sendiri barangkali ini cukup bisa menjawab apa yang sangat membantu Kang Opik perkirakan dari sebelumnya ya, kira-kira seperti itu ya. Tenun Kang Opik, nanti kita ngobrol-ngobrol, nanti kita sambung ya dengan episode berikutnya yang bisa berikan manfaat atau inspirasi bagi teman-teman dari seorang Kang Opik dan juga Abah, dan juga ini kebetulan ada si Mang Irfan nih ya, gitu kan hadir tadi saat kesini ya untuk membagikan zakat dulu katanya ya, persiapan zakat fitrah dulu ya. Bagi-bagi dulu. Nah ini saya sedikit ke belakang nih ya. Mang Irfan ya, saya ke belakang dulu sebentar ya, gitu kan. Kang Opik ya. Pak. Tuh, ini Kang Awai lagi ngambil rumput ya. Dari hanya beberapa menit ya. Ada beberapa menit, nggak nyampe 1 jam barangkali maksudnya. Itu ngambil rumput-rumput yang kita tanam sendiri itu di bawah ya, dalam rangka persiapan beberapa hari ini menghadapi hari raya ya. Kita mencoba menyiapkan stok tuh yang sudah kita panen ya. Kang Awai ini panen dari bawah ya tadi ya? Ya. Dari bawah ya. Tuh kita coba stok
ya untuk beberapa hari ini, karena mungkin teman-teman bersilaturahmi nih, berlebaran dulu, berhari raya Idul Fitri dulu. Nah ini Kang Awai lagi, ini terbukti yang tadi kita obrolkan dengan Kang Opik, kita mencoba walaupun di lahan yang sempit ini ya, lahan yang tidak begitu berguna untuk tanaman padi dan sebagainya, kita coba siasati dengan menanam ya rumput kodot untuk bahan pakan ternak khususnya sapi ya. Nah ini tanaman-tanaman yang kami nggak luas, ini nggak luas, hanya berapa ribu meter ya yang kami tanam, tapi mampu menjawab ya, menjawab barangkali ketenangan untuk mencari apa namanya, mempersiapkan stok pakan dikala ada sesuatu hal yang di luar kemampuan diri kita ya. Sebagian memang saat ini kita coba mengambil dari rumput-rumput dari luar, tapi sebagian besar kita coba penuhi dari tanaman kita sendiri ya yang sudah kita tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Abah Otip bersama saya Amang Irfan. Baik sobat-sobat semua, hari ini Amang sama Abah sedang ada di kandang sapi ya. Kebetulan ini juga Amang lagi buat video tutorial persiapan bang pakan, karena 3 hari ke depan kebetulan Mang Opik lagi ada acara untuk Kang Opik lagi acara ke mudik ke Bandung ya. Jadi sahabat-sahabat semua, kita sekarang lagi mempersiapkan kurang lebih mungkin 4 sampai 5 hari ke depan untuk bang pakannya ya. Ini kita untuk saat ini jenis sapi yang kita pelihara ya, yang kita ternakan itu jenis sapinya adalah jenis sapi limosin. Ini kurang lebih usianya berapa bulan nih, Bah? Setahun lebih ya. Tahun lebih. Kalau bobot badan kira-kira berapa ini satu ekornya? Coba ke Kang Opik ya yang lebih teknis, karena beliau yang Kang Opik yang tahu di lapangan ya, seperti itu ya. menguasai berapa kali bisa menimbang ya. Sampai dengan Ini Kang Opik itu ya. Kang Opik kalau juga sekali-kali. Apa ini bersihin ini ya, bersihin kandangnya ya. kandangnya tiap pagi ya sore. Wah, iya. Jadi para bundar Siapa namanya, Bah? satu gitu ya. Si Roni, ini si Roni. Nah, Itu si Tono. Yang ngasih baptis itu Kang Opik itu. itu Baik, sahabat-sahabat, kita tanyakan terlebih dahulu ke Kang Opik ya. Jadi, biar nanti Kang Opik yang lagi ini saya informasikan terlebih dahulu ya, sahabat-sahabat. Jadi di sini Abah sudah mempersiapkan bang pakan kurang lebih 1000 meter ya, 1000 meter persegi. Jadi bang pakan yang kita sediakan yaitu jenis rumput odot. Ya, memang ada beberapa jenis rumput ya, seperti rumput pakcong, ya termasuk rumput odot. Ya, ini hamparan-hamparan luas ini, itu sengaja kita akan 1 minggu. Jadi kalau daerah sini nanti 1 minggu ini kita panen, kemudian di minggu berikutnya di bawah itu kita panen. Ya, seperti itu sahabat. Jadi saya hari ini memang sedang mereview kandang sapinya Abah. Ya, kita sedang uji coba ternak sapi. Sapi yang kita ternak itu jenis limosin. Ya, dari mulai pertama ternak itu kurang lebih usianya 3 bulan, sekarang mungkin sudah 6 bulan. Kalau diperkirakan bobotnya kurang lebih mungkin sudah sampai 300 kintal ya. 300 kilo maaf, atau 3 kintal ya, seperti itu. Jadi memang sahabat, satu yang harus diperhatikan bahwa apabila kita akan beternak ya, baik sapi maupun kambing, hal yang paling harus diperhatikan adalah persiapan pangan atau pakan ya. Pakan itu terdiri dari rumput-rumput hijauan, rumput-rumput hijau seperti ini. Kalaupun ada, memang kita juga biasanya menggunakan jerami padi ya, atau kita gunakan juga bekas jagung ya, pohon jagung itu yang sudah dipotong ya, yang sudah dipanen, seperti itu sahabat. Kemudian untuk protein biasa kita tambahkan itu ampas tahu ya, seperti itu. Memang lebih baik biasa itu dicampurkan per 1 minggu sekali, ampas tahu kita kasih ya, supaya proteinnya untuk penggemukannya itu sampai
bobot maksimal seperti itu sahabat. Oke, seperti ini ya. Jadi kemungkinan mungkin Lebaran Idul Adha ini bisa kita potong, sudah kita bisa manfaatkan seperti itu. Abah ya sehari-hari begini. Oh gini Mbah ya, Abah sehari-hari Ya, ini ternak ya, Abah selepas terus itu. bertani ya. Kami mencari inspirasi, menginspirasi orang barangkali ya, memotivasi orang. Ya, Karena Abah ini udah tua kan. Ya. Kalau hanya sekedar mencari lebih materi keuangan terutama bukan pada waktunya. ya, Tapi gua coba arahkan untuk justru Abah pada sisi waktu yang ya, sempit ini, artinya udah mau menjelang maghrib Abah ini ya, usianya betul. gitu kan ya. Memanfaatkan waktu untuk memberikan inspirasi. Ya. Ya menginspirasi diri juga sebenarnya ya, artinya bertafakur juga di sini kan gitu kan ya. Ya. Terutama lebih banyak untuk menginspirasi, memotivasi Motivasi ya, terutama para peternak pemula ya, Mbak ya. pemula terutama seperti Kang Opi, Kang Awai gitu kan. Ya. Mungkin Amang sendiri kan ya, Ya, ikut betul, Mbak. motivasi gitu kan supaya nanti ada nilai-nilai di sini kalau Ya. kita baca nih mungkin juga ayat-ayat yang bertebaran di muka bumi ini ya, ayat-ayat Allah barangkali memang gitu Ya, barangkali silakan gitu kan. Dicoba diterjemahkan, yaitu salah satunya ya di dunia ternak ini gitu. Betul. Ternyata dengan memelihara ternak ini gitu di samping memang pupuknya bisa digunakan untuk Ya, betul. tanaman lain yang produktif gitu. Dengan tanaman rumput yang tadi kita bicarakan itu ya itu apa, memanfaatkan nilai-nilai yang ada, artinya sinar matahari yang ada kita manfaatkan untuk jadi rumput bisa masuk ke ternak gitu. Ya. Apa salahnya kan gitu? Betul. Ternak bisa jadi protein tuh dari matahari, bisa jadi protein mereka seperti itu Betul. gitu kan. Betul, Mbak. Nah, ini Kotorannya pun bisa dimanfaatkan ya. dimanfaatkan, dibalikan lagi ke lahan Betul. itu, khususnya ke tanaman rumput itu sendiri gitu kan ya. Atau ya kalau kita lebih ya dibalikan lagi ke apa namanya? Ya diberikan ke tanaman lain seperti sawah dan sebagainya. Tentunya dengan cara-cara teknik tertentu ya, lewat fermentasi dan sebagainya gitu. Betul. Ternyata ini merupakan suatu lingkaran yang wow ya. Ya. Tuhan menciptakan sesuatu yang ada nilainya kan, Nilai ekonomisnya, Pak. bagi manusia, bagi teman-teman, bagi kita semua yang mau bertafakur, berpikir gitu. Berpikir, berusaha Ya, ya. Abah dengan teman-teman berpikir di sini gitu. Iya. Sehingga ya ini banyak ketemu hal-hal yang memang Tuhan telah berikan hukum-hukum itu ya, yang telah turunkan seperti itu. Betul. Ya barangkali itu Abah Baik. tadi sekali lagi Abah dalam rangka di sini hadir walaupun sudah tua ya, hadir untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada teman. Nah, seperti apa hasilnya? Bisa bincang-bincang dengan teman-teman yang sudah itu seperti apa ya, yang biar lebih baik. Sahabat-sahabat semua, kita review lagi nanti untuk ukuran kandang ya, ukuran kandang yang akan kita review. Di sini memang kandangnya tidak cukup besar ya, tidak cukup luas. Kalau kita perhatikan ukuran kandang mungkin ada sekitar 6 kali 10 meter ya, sahabat. Dengan atap ini atap genteng dari genteng tanah liat kalau saya lihat ya. Dan struktur bangunan pun ini cukup sederhana ya, hanya bambu-bambu aja. Kemudian tiang-tiangnya ini mungkin dari bahan kayu kasok ya, seperti itu sahabat ya. Nah, di sebelah sana sahabat bisa lihat di situ ada kandang kambing. Kandang kambing itu kemarin Abah baru panen ya. Ada kurang lebih 6 ekor kambing yang memang sengaja sementara Abah jual dulu. Karena memang kambing itu untuk saat ini kita belum fokus ke kambing, kita akan fokus ke sapi terlebih dahulu, seperti itu sahabat ya. Nextnya kita akan lebih mengembangkan kambing, terutama kambing-kambing jenis luar ya, seperti Texel atau jenis Blur atau apa namanya, ada juga jenis kambing domba ya, seperti itu. Untuk sementara kemarin Abah itu hanya ternak itu kambing lokal saja, seperti itu sahabat. Oke, kemudian ini sahabat, ini ada rumput-rumput hijauan, dan ini rumput hijauan ini yang memang sengaja kami ambil dari lingkungan kandang sekitar kita. Jadi memang tidak terlalu jauh karena memang hamparan ini adalah hamparan ladang dan hamparan sawah. Jadi untuk kita cari rumput itu nggak terlalu jauh sekali ya, karena
tersedia di lingkungan kita. Kemudian untuk pakan biasanya kita sehari itu kasih pakan itu 2 hari ya. Sehari itu 2 kali sahabat. Jadi pagi sama sore ya. Ya, cuman memang proporsinya lebih banyak di sore karena dia itu biasanya pakannya itu sampai dengan besok paginya seperti itu sahabat. Oke, sahabat-sahabat semua, bagi Anda yang senang juga beternak atau peternak pemula, ya, boleh kita sharing-sharing. Jangan lupa chat di kolom komentar, ya. Kita bisa sharing seperti apa. Nanti kita bisa diskusi, terutama perihal mengenai ternak. Ya, sahabat, saya informasikan ini area untuk bank pakan ya. Kita tanamnya adalah jenis rumput odot ya, seperti itu sahabat. Kemudian di seberang sana itu kita juga ada rumput kaso-kasoan ya, atau rumput pakcong. Ini sengaja kita simpan untuk bank pakan kita. Jadi pada saat seperti mungkin hari ini menjelang Idul Fitri, beberapa pekerja itu sudah mudik. Jadi bagaimana caranya supaya ketersediaan pakan untuk sapi tersedia, kita terlebih dahulu menyediakan bank pakannya. Jadi untuk menggantikan pekerja yang sedang libur atau mudik lebaran, kita tidak akan kesulitan untuk mencari pakan, seperti itu sahabat. Baik, itu aja dulu sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Jangan lupa tonton terus channel Abah Otit. Yang belum subscribe, segera subscribe. Jangan lupa like dan komen, share di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.